Kekurangannya dari emas 375 ini atau emas muda ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan berbicara mengenai jenis-jenis kadar emas. Saya ingin memberi edukasi sedikit kepada para sahabat semua yang ingin tahu apa sih jenis-jenis kadar emas yang ada di dunia ini. Sebelumnya saya ingin bercerita bahwa di dunia ini ada beberapa perbedaan penyebutan untuk kadar emas. Di Amerika, biasa orang menyebut dengan kadar emas tertinggi itu 24K, yaitu 24 karat. Berbeda dengan Eropa, menggunakan nominal ribuan untuk penyebutan kadar emas. Dimulai dengan kadar emas tertinggi itu 999,9 dan seterusnya di bawah, seperti ada penyebutan emas dengan kadar 750, 375, 700 dan lain-lain. Bagaimana sih cara kita mengetahui berapa karat di emas yang menggunakan kadar presentase? Oke, kita mari belajar berhitung sebentar. Ini saya akan mengajak kepada sahabat-sahabat semua untuk belajar berhitung. Kita mulai perhitungan dengan kadar 24K, 24 karat. Cara menghitungnya adalah 24 dibagi 24. Oke? 24 dibagi 24, maka akan mendapatkan 100%. Itu adalah kadar emas tertinggi yang digunakan di Amerika. Begitu juga dengan kadar emas 22 karat. 22 dibagi 24, maka akan ketemu 91,6%. Dan seterusnya, 18 karat yaitu 18 dibagi 24, maka akan ketemu 75% dan seterusnya. Kalau ingin mengetahui 8 karat dan 6 karat, tinggal dibagi saja. 8 dibagi 24K, maka akan ketemu dengan 37,5%. Begitulah cara menghitung presentase untuk karatase emas. Baik, kita lanjutkan obrolan kita di warung kopi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat semua. Selanjutnya saya akan mengajak sahabat semua mengenal jenis-jenis perhiasan yang ada di toko emas. Penasaran kan? Apalagi untuk ibu-ibu. Di toko emas ada beberapa jenis perhiasan. Yang paling umum diketahui ibu-ibu adalah emas 24 karat. Emas 24 karat itu mempunyai karakter yang unik, bersifat lunak, dan mempunyai model yang kuno. Tapi itu sangat familiar bagi ibu-ibu sekalian dan sangat bagus untuk investasi. Kenapa? Karena spread harga jual belinya ini sangat tipis. Ketika para ibu-ibu atau emak-emak berinvestasi ke emas 24 karat, itu adalah pikiran yang bagus. Selanjutnya ada emas perhiasan dengan kadar 22 karat, yaitu mempunyai kadar 91,6%. Kalau tadi kita flashback ke perhitungan presentase, yaitu 22 dibagi 24, maka akan ketemu 91,6%. Nah, itu perhiasan mempunyai kadar 22 karat. Seperti ini contohnya, ini adalah salah satu perhiasan 22K yang biasa orang sebut ini adalah emas Arab. Kenapa? Karena banyak beredar di Arab dan sekitarnya, mempunyai sifat yang agak lunak dan bisa dibentuk dengan berbagai macam model yang bagus. Mungkin ada banyak pertanyaan, di toko emas di tempat saya ada emas 22K, tapi kadarnya nggak 91,6%, tapi toko menyebutnya 22K. Bagaimana itu? Baik, akan saya jelaskan bahwa penyebutan kadar 22K secara internasional adalah emas dengan kadar 91,6%. Ketika di toko emas di tempat ibu dan sahabat semua ada yang menyebutkan bahwa ada emas 22K, itu hanya sebuah penyebutan belaka, bukan sesuai dengan nilai intrinsik emas itu hanya penyebutan kebiasaan untuk membedakan emas 24 karat dan emas selain 24 karat. Baik, kita lanjutkan dengan kadar emas perhiasan selanjutnya, yaitu dengan kadar 750 atau 75%. Seperti apa itu? Itu adalah
kadar emas perhiasan yang sangat umum digunakan di Indonesia bahkan di dunia. Kenapa? Karena mempunyai sifat yang agak keras, mudah dibentuk dengan segala macam model, hasilnya bagus karena mempunyai kualitas yang bagus, tidak gampang teroksidasi atau tidak gampang luntur, dan sangat kuat untuk mengikat batu mulia. Seperti ini sangat kuat untuk mengikat berlian. Jadi ketika disematkan di batu permata akan mengikat kuat dan tidak mudah copot. Oke, kadar emas perhiasan selanjutnya yaitu kadar emas 375 atau kita sebut 8K dan ada kadar 6K. Apa itu? Biasa disebut yaitu dengan nama emas muda. Bukan bini muda, tapi adalah emas muda. Emas dengan kadar di bawah 50%, yaitu mempunyai kadar 37,5% atau orang menyebut 375 biasanya di toko. Seperti ini contohnya. Dia mempunyai sifat yang memang agak keras, sangat mudah sekali dibentuk dengan berbagai variatif model, mempunyai harga yang agak murah. Jadi memang sangat cocok untuk para ibu-ibu bergaya. Kekurangannya dari emas 375 ini atau emas muda ini yaitu mudah teroksidasi atau mudah berubah warna, tidak awet. Jadi kalau ibu-ibu memilih membeli emas ini harus mungkin dalam jangka beberapa waktu untuk kembali lagi datang ke toko emas untuk menyepuh atau mewarnai ulang agar emas ini tetap kinclong, atau bisa mempunyai pilihan menukar dengan model yang baru. Oke, nah itu mungkin sekian dari obrolan kita di warung kopi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua sahabat. Ini hanya sekedar edukasi tentang pengetahuan emas. Terima kasih.